Shalom. Yang ada sukacita, amin. Yang di rumah shalom. Tentu semua mengalami sukacita ya. Tidak berarti semua aman-aman begitu loh ya. Bisa saja ada persoalan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, itulah hidup. Dan ketika kita menghadapi tantangan, apa yang harus kita lakukan ya? Pujian tadi berkata kita menantikan Tuhan ya. Menantikan Tuhan artinya kita rindu Tuhanlah yang bertindak ya. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong kita. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Allah dari Mazmur pasal 27. Kita akan membaca secara bergantian. Ya. Bapak Ibu di rumah juga membaca, yang di gereja membaca dengan suara yang kuat ya. Perikop LAI memberikan demikian, aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Apa? Nantikan Tuhan. Emangnya Tuhan jauh ya? Nantikanlah Tuhan. Apa arti nantikan Tuhan? Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Allah, dia menghadapi tantangan, menghadapi perlawanan juga, menghadapi musuh. Nah, dan di bagian terakhir dikatakan tadi, nantikanlah Tuhan, ya, harapkanlah Tuhan, ya, andalkan Tuhan, izinkan Tuhan bekerja, bersandarlah kepada Tuhan, nantikan Dia. Jadi waktu kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, kita bersandar kepada Tuhan. Ya, sang pemazmur berkata, dan ini yang dia lakukan, menantikan Tuhan. Ya, bukan melakukan segala sesuatu secara membabi buta atau gerusa-gerusu, kadang-kadang begitu. Kita ketika diperhadapkan dengan masalah, kita tidak bisa tenang, kita mulai gelisah, mulai ketakutan. Nah, tindakan yang terbaik adalah nantikan Tuhan, datanglah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik. Mengapa
Ya, sang pemazmur ini berkata, nantikanlah Tuhan, atau aku mau menantikan Tuhan. Ya, jadi dalam perjalanan hidupnya, pergumulan, persoalan yang dihadapi, dia mau menantikan Tuhan. Ya, memang ada musuh tadi kita sudah lihat. Ya, coba kita lihat musuh di ayat 2 dikatakan, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ya, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ya, jadi ada persoalan. Kalau kita lihat mungkin musuh kita tidak berperang, ya, so, pakai senjata begitu. Tetapi persoalan-persoalan dalam hidup ini bisa menjadi musuh kita, tantangan kita yang mau menjatuhkan kita. Nah, ketika itu terjadi, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Jadi jangan iman kita goncang ketika ada persoalan pergumulan, ya, ketika ada tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama kita lihat dalam menantikan Tuhan di ayat 4 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikan Tuhan, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, masuk dalam doa, masuk dalam penyembahan kepada Allah, ya. Ya, masuk dalam doa pagi, ya, kira-kira begitu juga, ya. Artinya sebelum kita lakukan segala sesuatu, mungkin ada di antara kita tadi pagi baru bangun sudah langsung berperang, ya. Apa yang harus kita masak hari ini? Wah, gitu-gitu berperang itu ibu-ibu itu beli apa? Ya, ibu pendeta bilang beli ini udah sekian, beli ini sekian, beli ini sekian, sama saja. Ya memang harus dibeli. Ya, bagi orang yang banyak dana, banyak uang, dia bingung mau beli yang mana. Ya, karena banyaknya uangnya. Tapi ada juga orang bingung karena udah nggak bisa beli, gitu ya. Jadi bukan ada pilihan ini, tapi ya apa yang mau dimakan hari ini, ya, kira-kira. Ya beda, ya. Kalau ada berkata apa yang mau kita makan, ya, apa yang mau, yang mana yang mau dimakan, ya, ya beda, ya. Makan apa kita, ya? Mungkin ada pilihan. Nah, tapi kalau udah nggak, kira-kira kita masih bisa makan nggak? Wah, ini berperang, pagi-pagi sudah berperang, mau mikirkan masih ada, kita cari receh-receh di mana untuk bisa kita kumpul-kumpul untuk beli. Jadi pagi-pagi kita bisa berperang. Ya, tapi sebelum itu udah lepaskan dulu, ya, karena masih ada peperangan-peperangan yang akan kita hadapi mulai dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Kita nggak tahu loh, di depan ini penuh tantangan. Nah, untuk itu masuk dulu dalam hadirat Allah, ya. Satu hal yang kita minta kepada Tuhan, ya, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kita masuk pagi-pagi hari datang kepada Tuhan, ya, yakin dalam perjalanan hidup hari ini Tuhan menolong kita. Amin. Menyaksikan kemurahan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat keajaiban Tuhan. Hari ini kita mau berkata, wow, luar biasa. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi misalnya Ibu Pendeta tadi malam juga sudah gelisah berperang. Kenapa? Karena hari ini akan vaksin yang kedua. Kalau kita lihat nanti pagi ini tensinya masih normal, nanti sudah mulai dekat, tensi mulai naik. Sudah masuk ke ruangan, naik lagi. Jadi tadi malam sudah berdoa, dikuatkan lagi pagi ini berdoa, berarti tensi normal. Amin. Saksikan kemurahan Tuhan. Ya, coba kita melihat Ibu Pendeta dan kita katakan tensimu normal, tensimu normal. Ya, dipraktekkan kan pelajaran tadi malam tuh, kita memberkati. Jadi ketakutan kita tensi naik, ya doa apa namanya? Ganti, ya, doa menggantikan. Jadi pelajaran tadi malam. Pertukaran. Jadi yang ketakutan ganti dengan sukacita. Tensi tinggi ganti dengan normal, jangan rendah, bahaya juga. Ganti dengan rendah, bahaya. Yang normal ganti yang rendah ganti dengan normal. Jadi tukarkan. Haleluya. Jadi hari ini kita mulai masuk ada pergumulan ini. Mungkin ada yang lebih dahsyat, saudara-saudara kita hari ini sedang bergumul, ya.
Ada yang berpikir ini masih ada kehidupan nggak ini? Oh, yang sedang sakit masih bisa nggak? Masih bisa nggak 1 tahun ini lewat lagi? Atau hanya beberapa hari lagi? Ya tadi pagi ini saya melihat ada WA dari staf kami, ya STI, dan salah seorang mahasiswi, ya ibunya dipanggil Tuhan. Nah, dipanggil Tuhan turut berduka cita ya. Nah, kita tidak tahu kehidupan, tetapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Jadi kita tidak tahu, Bapak Ibu tidak tahu apa yang ada di depan, tapi pastikanlah bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan, nikmati kuasanya, jangan takut. Jangan takut ya. Lihat konteksnya, ada musuh, ada peperangan, jangan takut. Ya, perhatikan. Mengapa kita jangan takut? Ayat 5, sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi dia yakin ada perlindungan Tuhan. Jadi kalau kita sekarang ada di sini, kemudian ada badai, tantangan, nah di sekeliling kita ini ada benteng yang membuat kita teguh, membuat kita kokoh. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan, nantikan Dia. Mungkin kita merasa, Tuhan ada nggak pertolongan ya? Ini kok keadaan seperti ini ya? Kok serem banget ya? Kok menakutkan sekali nih? Kenapa ini? Aduh gitu ya. Tapi enggak, aku percaya. Ya, aku akan melihat tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu ada. Amin. Perhatikan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, sebelum mereka menyeberang laut Tiberel. Apa yang terjadi? Ke depan ada laut. Kiri, kanan, gurun. Di belakang pasukan Firaun menyerang. Mereka mau lari. Pertama kan mereka, wah Musa, kenapa kita kau bawa ke sini bersungut-sungut? Ya, tapi Tuhan bilang kau akan melihat keselamatan daripada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan bertindak antara pasukan Firaun Mesir dengan kelompok orang percaya, anak-anak Tuhan, kelompok Musa. Ada pembatas, ada malaikat Tuhan ya yang berjaga. Wow, dahsyat. Jadi ada malaikat Tuhan yang berjaga di sekeliling kita. Amin. Tapi nggak usah perintahkan, malaikat tolong saya, enggak usah. Kita berdoa sama Tuhan. Nah, Tuhan utus malaikatnya, itu adalah kerjaan Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi jangan pernah kita memikirkan gimana ya kira-kira cara Tuhan menolong saya. Enggak usah pikirin, capek. Karena itu bukan bagian kita. Yang kita pikirkan adalah aku tahu, aku percaya, aku yakin, aku dalam perlindungan Tuhan. Tapi sepertinya kok serem banget, sepertinya musuh udah banyak. Tadi apa? Nantikan Tuhan. Aku tahu, aku percaya Tuhan melindungi aku. Mungkin ada di antara kita saat ini atau Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman saat ini. Mungkin engkau hari ini mengalami beban yang luar biasa. Mungkin engkau mengalami tekanan yang luar biasa. Tidak hanya masalah keuangan, mungkin ada pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan, ya tantangan hidup di dalam pekerjaan. Ya ada sepertinya tekanan, intimidasi, ada serangan kuasa kegelapan menyiksa. Ya ada ketakutan-ketakutan yang luar biasa menerpa hidupmu. Percayalah pada Tuhan, percayalah. Nantikan Dia. Mungkin engkau berkata, mana Tuhan? Kok saya masih gelisah? Kok masih saya ketakutan? Gantikan ketakutanmu dengan sukacita. Amin. Katakan, aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Aku kuat menghadapinya. Perhatikan di ayat 6. Dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini luar biasa. Jadi gini, waktu musuh datang, waktu persoalan datang, waktu tekanan datang, waktu sakit penyakit datang, kita bernyanyi puji Tuhan. Amin. Itu akan terjadi sesuatu. Misalnya begini, persoalan itu mau membuat kita berduka, mau membuat kita sedih, mau membuat kita stres tekan. Kemudian kita nyanyi, hati yang gembira adalah obat. Gimana ekspresi waktu nyanyi hati yang gembira? Hati yang gembira adalah obat.
Nangis sakit saya, hati yang gembira. Nggak bisa. Sakit pun engkau kalau engkau nyanyikan pujian ini, karena nadanya nada gembira, bukan nada senandung gitu loh ya. Jadi hati yang gembira, ini sukacita banget, bergembira, amin. Katakan kiri kananmu, bergembira. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita harus mengakui jujur ya dalam perjalanan hidup kita. Ya terlebih seperti Rasul Paulus katakan, hidupku yang kuhidupi di dalam daging ini. Mengingatkan kita ada kelemahan, mengingatkan kita ada keterbatasan secara manusia, tapi jangan takut. Apapun persoalan, pergumulan, tantangan hidup ke depan, jangan takut. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Hari ini kita mau buktikan, nantikan Tuhan, berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Artinya sepanjang perjalanan hidup kita, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.